Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pemrograman web. Tujuan pada pertemuan awal ini kita akan memahami apa-apa yang diperlukan dalam pemrograman web, yaitu satu, kita harus memahami arsitektur klien dan server itu seperti apa, kemudian bagaimana cara mengembangkan sebuah web itu caranya seperti apa, kemudian alur kerja dari web itu seperti apa, kemudian konsep penting menjadi pengembang web atau develop web. Terus kemudian kita akan menyiapkan lingkungan server di komputer kita. Kita buat simulasi sederhananya atau emulator sederhananya. Kemudian kita juga akan belajar menggunakan editor untuk memprogramnya. Oke, kita lanjut, yaitu arsitektur dasar klien dan server. Pada web kita butuh ada klien dan server. Kita sudah punya komputer, punya smartphone, terus punya device lain yang mengakses data dari internet. Itu biasanya kita sebut sebagai klien, dan utamanya biasanya tampilan yang sering kita lihat adalah di browser, mau Chrome, mau Firefox, atau Edge, ataupun Safari untuk Mac. Kemudian dia akan mengakses di cloud-nya, kemudian akan menuju ke servernya, dan server itu akan mengolah apa permintaan dari klien berupa request data, kemudian server akan meresponnya berupa data yang dimintanya. Kemudian untuk pengembangan web itu ada dua bagian, ada dua pilar, yaitu front end dan back end. Front end ini yaitu untuk mengatur tampilan, gitu kan, terdiri dari tiga bahasa. Secara umum adalah HTML, CSS, dan JavaScript. HTML di sini yaitu hypertext markup language, struktur. Jadi ini struktur untuk mengatur web itu supaya bisa dibaca sama browsernya. Terus untuk CSS ini adalah cascading style sheet-nya. Di sini untuk mempercantik tampilan dari HTML yang tidak didukung HTML. Kemudian JavaScript ini adalah untuk event-nya, ya. Jadi event kalau misal diklik atau di drop down dan seterusnya itu kita menggunakan JavaScript. Oke, di sini kita akan membahas tentang programmer atau develop web, yaitu untuk front end. Apa yang harus kita kuasai? Satu, kita harus tahu network itu cara kerjanya seperti apa. Di sini ada kalau front end ada HTTP, ya. Jadi ini adalah hypertext terminal protokol, kemudian ada DNS, domain name sistemnya itu biasanya berbentuk nama, misal nama website kita, misal sip.com atau jagoan.com dan seterusnya. Kemudian hosting itu adalah penyedia sarana untuk pengolahan server yang berbayar, gitu kan, yang sudah menyediakan wadah dan mengelolanya dengan baik. Dan browser itu kita biasa kita lihat yaitu di Chrome atau Firefox atau Safari atau sejenisnya, ya. Kemudian dari situ itu semuanya akan mengirim supaya bisa tertampil di browser, gitu kan, itu dalam bentuk HTML. HTML di sini kita harus memahami format cara penulisan HTML itu seperti apa. Kita pelajari mulai dari basic HTML, terus kemudian ada form, terus kemudian validasinya, terus ada semantic tag-nya seperti apa, accessibility-nya seperti apa. Kita akan pelajari secara mendetail. Nah, kemudian next kita akan belajar yaitu tentang CSS.
Nah, CSS di sini kita akan belajar untuk memperbaiki tampilan supaya berwarna dari HTML-nya, mulai dari basic CSS itu seperti apa, kemudian layout-nya seperti apa, flag dan grid-nya seperti apa, respon desainnya seperti apa, dan cara CSS display supaya tampilannya bagus seperti apa. Kenapa kita perlu belajar CSS? Soalnya di web itu akan warnanya, kalau misal kita menggunakan framework itu warnanya sangat terbatas. Kalau kita memahami CSS, kita bisa mengubahnya sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian di sini juga ada CSS framework yang sering kita lihat, ada Bootstrap, ada Tailwind CSS, ada Pure CSS, ada Foundation, ada Material CSS. Yang kita akan fokuskan nanti, kita akan belajar Bootstrap. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang JavaScript. JavaScript di sini kita akan belajar layaknya seperti pemrograman Java yang bisa running di web, yaitu mulai operator, looping, function, selection, array, dan cara komunikasi, cara event, dan sebagainya. Kemudian JavaScript di sini itu sudah ada frameworknya seperti CSS. JavaScript framework yang terkenal yaitu ada React, ada Next, ada Angular, ada Vue, ada jQuery, ada Node.js. Nanti yang kita akan pelajari adalah jQuery-nya. Kemudian di sini nanti akan ada kuliah lagi yaitu mobile, yaitu pemrograman mobile gitu kan. Bisa menggunakan React Native atau Flutter atau Ionic atau sejenisnya. Bisa juga web ini untuk running well di device-nya. Kemudian untuk mengolah bisa berkomunikasi antar programmer atau dengan servernya, kita bisa menggunakan versi control system yaitu dengan Git, atau kita meletakkannya menggunakan GitHub dan GitLab atau GitLab, ya. Jadi itu yang harus kita pahami untuk programmer front end. Next, kita juga perlu memahami untuk back end-nya. Oke. Kemudian kita akan belajar tentang back end. Apakah front end dan back end itu diperlukan untuk seorang programmer? Diusahakan iya. Jadi kalian kalau bisa belajar back end dan front end. Dan nanti bisa kalau kita bekerja di perusahaan besar, kita bisa pisah mana yang untuk front end, mana yang back end. Tapi untuk pemula tetap diwajibkan untuk mempelajari kedua-duanya. Oke, back end ini terletak di server gitu kan. Apakah front end juga terletak di server? Iya. Jadi back end sama front end itu terletak di server, biasanya hanya perbedaan tata letak di foldernya, atau berbeda server itu pun bisa, gitu kan? Jadi bergantung cara pengelolaan atau arsitektur untuk developnya. Kemudian di sini back end di sini adalah otak di balik layar yang memproses data dan keamanan, gitu kan, untuk menampilkan sebuah tampilan di browser. Kemudian bahasa pemrograman yang harus dikuasai untuk back end, satu bisa menggunakan PHP, atau kita bisa menggunakan Python, atau kita bisa menggunakan Node.js, atau menggunakan Java. Tadi seperti di front end, saya sudah memilihkan beberapa yang sering kita gunakan, dan itu bergantung dari kebutuhan sehari-hari, gitu ya. Terus kemudian yang di sini nanti kita akan memilih mempelajarinya menggunakan PHP. Jadi kalau kalian nanti sudah mahir di salah satu bahasa, kalian bisa, kalau tertarik untuk di dunia pemrograman, kalian bisa pindah ke bahasa yang lain dengan cepat. Jadi kalau kalian bisa memahami satu lebih dalam, kemudian pindah ke tempat yang lain atau bahasa yang lain, itu akan lebih mudah. Oke.
Jadi tugas utamanya backend di sini adalah menghubungkan klien dengan database. Jadi di backend itu lebih banyak komunikasinya dengan database, kemudian mengirimkannya ke frontend. Di sini apa yang harus kita pahami sama dengan tadi backend, kita harus kenal HTTP, HTTPS, kemudian ada REST untuk JSON dan sebagainya, ada WebSocket, SMTP itu untuk komunikasi email. Kemudian dari situ kita akan kenal tadi Git atau GitHub, npm atau YAM atau npm. Ya, ini adalah untuk manajerial code-nya. Kemudian ini semua akan kita isi dengan bahasa pemrograman menggunakan Java atau Python atau Java atau C# atau PHP. Ya, kita menggunakan PHP. Oke, kemudian kalau kita sudah paham PHP, kita akan melanjutkan yaitu kita belajar tentang framework lanjut. Untuk PHP itu biasanya menggunakan Laravel. Kalau misal Java bisa menggunakan Node.js, kalau Python bisa menggunakan Django. Itu yang umum. Untuk yang lain kalian bisa belajar di dalam. Kemudian database ini kita bisa menggunakan MySQL yang umum, yang lebih mudah kita pelajari yaitu MySQL atau PostgreSQL, atau kita bisa menggunakan Microsoft SQL Server atau Oracle, atau menggunakan SQLite. Atau kalau kita menggunakan non-relation database yaitu non-SQL gitu kan, kita bisa menggunakan MongoDB atau Apache Cascade atau Redis dan seterusnya. Itu jadi ini pilihan tergantung dari proyeknya seperti apa. Kemudian yang kita harus pahami setelah kita bisa komunikasi ke database, kemudian kita supaya bisa mengkomunikasikan antara back-end dan front-end, kita biasanya menggunakan API development. Nah, ini bentuknya adalah bisa bentuk JSON, ya kan? Ada REST API, SOAP, dan grafik, dan JSON RT, dan atau web socket. Jadi ini yang wajib untuk framework, ya. Kalau untuk web lanjut kita akan belajar ini. Terus ini tujuannya bisa komunikasi dengan device lain, atau kita bisa menggunakan Android atau dengan iPhone atau dengan IoT dan sebagainya. Kemudian kalau kita sudah memahami ini, kita akan belajar tentang security, yaitu untuk API security seperti apa, SSL, DSL dan seterusnya, HTTPS, kenapa tidak menggunakan HTTP dan seterusnya. Itu kita akan belajar di wilayah security, ya, OTKC dan JWT dan seterusnya, ya. Kemudian dari security kita akan melihat performanya. Kita bisa menggunakan optimize database, gitu kan? Kita menggunakan stashing atau indexing atau batch operation, atau gunakan code efficient, lazy loading, dan load balance. Jadi ini untuk pengujian sistem kita. Kita bisa juga menggunakan testing, performanya, kinerja aplikasi kita menggunakan integrated testing. Ini kalau kita nanti bisa menggunakan di mata kuliah testing, bisa menggunakan Laravel yang sudah tersedia dan PHP juga yang sudah tersedia. Kemudian di sini developmentnya, kalau semua sudah selesai, kita bisa meletakkannya di di hosting, ya. Jadi bisa kita menggunakan di AWS atau kita bisa punya Google dan seterusnya. Kemudian bisa menggunakan virtual dan seterusnya. Jadi ini adalah peletakan untuk aplikasi kita. Oke. Kita akan membahas tentang database. Kita sudah singgung di awal. Di server tersimpan database. Database ini untuk menyimpan data yang sangat penting untuk pengelolaan web. Jadi kalau webnya itu dinamis, itu biasanya akan menyimpan data. Dan ini yang menjadikan web itu perlu dipelajari dan sangat bermanfaat. Nah, di sini
ada dua jenis yang kita pahami gitu kan. Di sini ada relation SQL dan non SQL. Jadi ada database yang sudah tersedia, nanti kita menggunakan emulatornya yaitu menggunakan SQL atau PostgreSQL. Kalau no SQL kita bisa menggunakan ODB ya. Next, alur kerja web itu proses kerja web kita sudah bahas tadi, yaitu di sini ada DNS lookup, di sini ada domain name sistemnya. Kalau kita belajar di jaringan, DNS itu ada IP-nya, ada nomornya, gitu kan. Misal kalau Google itu misal 8.8.8.8.8 gitu kan, atau yang sejenisnya, gitu kan. Nah, untuk mengingatnya itu kan setiap server akan susah kalau kita menghafalkan angka. Kemudian diberi nama yang sesuai dengan nama perusahaan atau nama penyedia atau web itu diperuntukkan. Kemudian di sini ada HTTP request atau hypertext transfer protokol. Di sini adalah proses pengiriman ya. Di sini protokolnya seperti apa. Kemudian di sini ada processing, yaitu di server itu akan mengubah script yang ada di backend. Kita mau menggunakan PHP atau Python atau Java dan sejenisnya, akan diolah sama server dan akan diubah menjadi HTML atau CSS dan sejenisnya, supaya tampilannya running well di browser. Kemudian responnya ini, jadi kalau sudah dirubah, jadi dia akan berubah menjadi HTML, CSS, dan JavaScript. Kemudian di browser akan mengolah lagi responnya dari HTML, CSS, itu kan menjadikan tampilan yang dipahami oleh manusia. Oke, ini gambaran dari user mengakses browser gitu kan di laptopnya. Kemudian kita sebutnya adalah kliennya, kemudian dia akan meminta HTTP request, kemudian akan diolah sama server, kemudian akan kembali dalam bentuk HTTP respon, kemudian akan diolah kembali sama browser, kemudian akan ditampilkan ke usernya. Itu gambaran memudahkan kita untuk memahami cara kerja web. Kemudian konsep penting dalam develop web kita sudah bahas tadi, yaitu ada API di sini. API di sini adalah Application Programming Interface, yaitu formatnya JSON. Ini format untuk komunikasi antar web, antar server, atau antar device. Kemudian di sini ada responsive web design. Kita mengembangkan web, kita harus memahami web ini akan berjalan di mana, mau desktop kah, tablet kah, atau menggunakan handphone. Kemudian ada framework untuk PHP kita mengenalnya yaitu Laravel atau sejenisnya, CI, CodeIgniter, dan seterusnya. Kalau kita menggunakan Java, kita bisa menggunakan React atau Vue atau Node.js, seterusnya. Kemudian untuk deployment-nya, yaitu implementasinya, kita bisa menggunakan di hosting atau di AWS atau Google Cloud sejenisnya ya. Oke, ini gambarannya. Jadi kalau REST API itu seperti apa, ini device-nya seperti apa. Jadi web itu bisa berjalan di desktop, di laptop, di tablet, di handphone, gitu kan. Kemudian di sini ada framework yang lagi ngetrend itu apa, gitu kan. Kalau PHP di Laravel dulu menggunakan CodeIgniter. Kemudian di sini bagian-bagian pekerjaan yang di web itu menjadi developer atau programmer atau QA, gitu kan. Quality ensure, yaitu tester, penguji,
kemudian atau menggunakan pengguna user. Kemudian kita akan menyiapkan untuk server di komputer kita. Kita bisa menggunakan SAM atau WAM atau MEM atau menggunakan Laragon sejenisnya. Kalau di kuliah ini kita akan menggunakan SAM. Kalian bisa download di sini. Jadi kalian ketikkan saja di browser, misal di Google gitu ya. Google, kalian bisa ketikkan SAM. Terus kemudian kalian bisa download di sini. Kalian pilih yang terbaru ya. Kalian pilih yang terbaru, download di sini. Kemudian kalau sudah kalian download, kemudian kalian install. Nah, install tahapannya seperti ini. Kemudian kita download yang terbaru tadi, versi yang terbaru. Kemudian ada pertanyaan, ini diinstal. Kemudian klik OK. Kemudian jika yes, kemudian next. Terus ini centang semuanya next. Kemudian kita letakkan di C, SAMPP. Nanti kalau kalian sudah ahli bisa kalian pindahkan di D dan seterusnya. Kita defaultnya menggunakan C, SAMPP ya. Terus kemudian next, kemudian akan proses seperti ini. Jika sudah selesai finish, maka kita akan buka SAMPP-nya, gitu kan? Kita akan munculkan di sini, ini ya. Jadi ada ini. Terus kemudian kalian start Apache sama MySQL-nya. Nah, kemudian kita buka di browser, itu adalah localhost, maka akan muncul seperti ini. Oke, kalau sudah kalian install, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita start saja untuk Apache-nya, kemudian MySQL, kemudian akan muncul seperti ini. Kalian perlu akses, kalian perbolehkan atau kalian setujui. Jika sudah, kemudian kalian bisa akses di Chrome menggunakan local host ini ya. Nah, jika sukses akan muncul seperti ini. Maka kalau kita klik php-admin, maka di sini adalah bentuk database-nya. Ya. Kemudian kalau kita akan mengerjakan atau script kita akan letakkan di explore di sini, ya. Kita explore, maka akan muncul di SAM ini. Kita meletakkannya adalah di htdoc di sini. Aplikasi kita akan kita kerjakan di sini. Oke, selanjutnya kita akan menginstal yaitu Visual Codes, gitu kan? Visual Code kalian bisa akses di sini, ini kan? Ini kalian bisa download Visual Codes. Terus jadi kita akan menggunakan VS Code, terus jenisnya kalian bisa menggunakan yang lain juga boleh. Kemudian ini kita download, jika sudah kita akan install tahapannya seperti ini, ya. Ini tinggal next saja. Kemudian ini kita create desktop supaya bisa tampilnya di account di desktopnya. Kemudian di sini install. Kemudian jika sudah selesai maka finish. Jika sudah selesai maka akan muncul seperti ini dan kita akan eksplorasi atau kita buka foldernya yang tadi di htdoc yang di sini. Oke. Jika sudah terinstall seperti ini, maka kita buka tuh kerjaan kita tadi ada di open folder, kemudian ada di C, ya C, di SAM ini, htdoc ini ya. Jadi tampilannya seperti ini. Ini adalah tempat area ya unit trust, bisa membuka open lagi ya. Kalau misalnya kita close, kita buka lebih, dia akan menyimpan. Kemudian
Jangan lupa diubah, ini sudah auto save, jadi kalau kita mengubah dia langsung auto save. Kemudian jika kita sudah terinstall, SAM-nya juga sudah terinstall, VS Code-nya juga sudah terinstall, maka kita masuk ke bab 2. Bab 2 ini kita akan belajar tentang dasar fundamental untuk HTML yang supaya bisa dibaca sama browser. Ya, di sini HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Ya, jadi ini bukan bahasa pemrograman, tapi ini adalah struktur yang bisa dibaca sama browser. Jadi script apa yang kita kirim ke klien maka akan dirubah dengan format HTML supaya dia bisa terbaca sama browsernya. Oke, pertama di sini kita buat nih indeks HTML, ya. Indeks HTML di sini kita awali, jadi kita buat ya di sini. Kita buat di sini. Jadi kita buat folder dulu, new folder, namanya misal pwebs gitu ya. Nah, di pweb ini kita buat file satu, namanya adalah index gitu kan, index.html. Nah, jika sudah, kita buat di sini yaitu doc tipenya. Di sini adalah tipe, kalau kita buat script ini adalah tipe untuk HTML-nya. Kemudian di sini kita bisa menggunakan versi Indonesia atau Inggris ya. Jadi ini HTML-nya, kemudian di sini adalah head-nya. Jadi head-nya di sini ada formatnya. Jadi ada head di sini untuk SEO biasanya, atau kita memberi nama my first page. Jadi kalau di atas tab-nya di atas nanti di browser ada tulisan my first page ya. Kemudian di bodinya di sini kita akan buat yaitu welcome to my website ya. This is my first HTML page. Thus HTML stand for Hypertext Markup Language. Oke, kalau sudah ini kita simpan. Karena kita sudah tadi buatnya adalah auto save. Lalu kemudian cara mengaksesnya adalah kita di sini, jadi di browser kita tadi ini kita buka di sini ya. Kita tadi localhost begini, kemudian kita ubah menjadi pwebs ya. Terus namanya adalah index.html. Nah, maka akan muncul welcome to my website. This is my first HTML page. Mudah kan? Ya. Coba ini kalian kerjakan. Oke, kita akan buat lagi yaitu di sini ya. Kita buat lagi filenya yaitu latihan 01.html ini. Terus di sini kita buat sama ya. Jadi di sini ada http, doc http-nya ya. Jadi ada language-nya, ada head-nya, ada body-nya. Kemudian di sini juga ada body-nya. Nah, gini. Kemudian kita akan belajar tentang heading. Heading itu adalah format tulisan. Tulisan di sini tersedia dari heading 1 sampai heading 6. Jadi kalau kita buat seperti ini, maka kita bisa akses di sini
yaitu jadi kalau di sini ya kita coba ubah, ini adalah seperti ini. Jadi ada main headingnya, ada section heading, ada subsection heading, ada subsection heading, ada minor heading, ada small heading. Jadi untuk HTML, untuk tulisan itu atau teks itu ada tagsnya atau elemennya diawali dengan kurung tutup sama kurung buka, gini ya, kurung buka kurung tutup, kemudian diakhiri dengan slash ya. Nah di sini itu akan tampilannya seperti tadi. Oke, silakan dicoba. Oke, kita akan belajar lagi yaitu tentang membuat paragraf ya. Jadi cara membuat paragraf di HTML itu seperti apa? Ini, oke, saya coba ya. Oke, sebentar. Ini kita buat nih, yaitu new file, yaitu latihan 02.html. Oke, kemudian sini sama seperti tadi ya. Jadi kita letakkan doc.http ini ya. Terus kemudian di sini bodinya. Oke, jadi nanti di sini ada tag formatting yaitu paragrafnya. Terus jangan lupa kita akhiri dengan body HTML. Nah, formatnya selalu seperti ini. Kemudian di sini kita memberi contoh, misalnya kita memberi judul, kan? Di sini adalah tag formatting example. Kemudian di sini kita paragraf itu diawali dengan elemen atau tags, ya. Ini dengan P. This is bold text, jadi ini lebih tebal, gitu kan? Kalau kita menambahkan perintah strong, ya. Kemudian kalau kita tambahkan untuk apa? Ini italic, ini jadi miring ya, jadi bentuk italic. Kemudian kalau untuk kita memberi highlight, kita bisa menambahkan mark, ini ya. Kemudian kalau kita ingin membuat teksnya small, itu kita bisa tambahkan small di sini. Kemudian kalau kita status delete, gitu kan, itu bisa kita tambahkan perintah del. Terus kemudian kalau untuk bentuk biasanya ada subscript gitu ya, ada di atas atau di bawah. Untuk formula kimia gitu kan, H2O berarti 2-nya ada di bawah, subscript gitu kan. Kalau misal rumus matematika pangkat atau power itu kan kita bisa menambahkan dengan subscript berarti pangkat 2 MC kuadrat. Kemudian kita bisa nambahkan block quote ya, di catatan di sini kita bisa tambahkan seperti ini. Ya, itu kita coba hasilnya seperti apa. Jadi kalau ini tadi namanya adalah latihan 02, di sini kita ubah 02 ya. Ini, maka hasilnya seperti ini. Nah, ini delete, hapus, ini italic, ini bold, ini small text, ini inside, kemudian ini subscript, ini subscripts, kemudian di sini ada ini ya, block quote ya. Jadi kita buat seperti ini. Ya, kita akan belajar lagi yaitu membuat tampilan list. Jadi kalau tulisan bentuknya ada list gitu kan, list 1, list 2, itu caranya seperti apa kita buat ya.
file namanya yaitu latihan 03. Kita buat di sini file yaitu latihan 03.html. Ini ya, latihan 03.html. Oke, di sini kita sama seperti tadi, ada doc type. Kita buat title-nya adalah HTML list. Kemudian jangan lupa kita buat dulu body sampai HTML-nya. Kemudian di sini kita buat judulnya, title-nya ya. Misal seperti ini, yaitu different, perbedaan tipe of list. Jadi ada beberapa tipe untuk list. Di sini ada saya buat di sini contohnya adalah misal ini adalah unordered list. Jadi tidak berurutan, mungkin titik atau bintang atau sejenisnya, diawali dengan UL ya. Jadi U itu unlist gitu ya. Ya, jadi U unlist ya. Jadi terus LI-nya adalah listnya. Kemudian untuk yang order list itu diawali dengan seperti ini ya. Jadi kalau order list diawali dengan OL yaitu order list gitu ya. Elemennya pakai LI sama identik ya. Terus kita juga bisa menggunakan sub-sub gitu kan. Jadi ada list kemudian ada sub-subnya lagi. Itu bisa menggunakan data DT atau DD atau DL ya, seperti ini. Jadi sebentar ini oke. Nah, di sini ada description listnya ya. Jadi seperti ini. Ini. Oke. Seperti ini. Kemudian kalau kita cek surrounding URL-nya di browser ya. Ini latihan 3 ya. Nah, ini. Jadi tadi ada subnya, ini unordered, ini order, ini description listnya. Itu kalian coba ya. Ini jadi kalian perhatikan body to body-nya ya. Untuk yang lain identik. Oke. Selanjutnya kita akan belajar tentang link di HTML. Jadi link ini adalah di halaman pertama kalau kita klik link itu bisa berpindah ke halaman kedua, ketiga dan seterusnya. Caranya seperti apa? Kita bisa di sini ya. Kita coba langsung di sini ya. Oke. Identik, kita buat file dulu. Ya, kita buat file, klik kanan di file yaitu latihan 04.html. Oke. Kemudian di sini kita buat sampai body sama ya. Di sini title di atasnya, tab-nya itu HTML link. Kemudian di sini ada body juga penutupnya ya. Kita buat body penutupnya. Oke. Kemudian di sini ini adalah judulnya. Oke. Kemudian different type of link. Jadi beberapa perbedaan di link. Kemudian di sini kita ambil contoh misalnya di sini. Nah, di sini kita sesuaikan href-nya. Jadi diawali dengan A, ini adalah linknya gitu kan. Href ini adalah tujuannya. Latihan 01, latihan 02, latihan 03 yang sudah kita buat gitu kan. Ini adalah tampilannya. Jadi kalau kita akses
maka bentuknya adalah seperti ini. Jadi kalau ini kita ubah menjadi 4, maka ada link-linknya ini. Kalau linknya ini kita klik, maka dia akan berpindah ke halaman sesuai dengan linknya tadi. Nah, seperti ini ya. Oke, kalian coba di sini. Oke, lanjut. Kita akan belajar tentang kita tadi sudah belajar link, kemudian kita belajar image. Ya, di sini kita menampilkan image di website kita. Pertama, kita buat yaitu latihan 05.html ya, begini. Kemudian jika sudah, kita buat sama kayak tadi sampai bodinya ya di sini. Kemudian di bawah di sini copy saja. Oke. Kemudian di sini ini adalah HTML image, judulnya di tabnya. Kemudian di sini judul di tampilannya kita menggunakan heading 1. Terus working with image. Kemudian image-nya kita contoh ya, kita ambil seperti ini. Jadi ini image, jadi penulisannya elemennya adalah image, source-nya ada di mana, kemudian kita mengaksesnya kan ada di localhost, di web, kemudian filenya ada di sini, terus kemudian ini alternatif kalau misal tidak bisa diakses maka akan tulisannya ada contoh, width-nya ini adalah lebarnya, height-nya ini adalah tingginya. Kalian bisa download di Google gambar kesukaan kalian, contoh misal saya ambil bakso, kemudian klik kanan tinggal save ya, save as, kalian letakkan di project kita yaitu misal dia ada di C, PPT, doc dan webs. Kemudian beri nama, misal kalau saya bakso 1, bakso 2, bakso 3 dan seterusnya. Nah, ini kalian bisa download bebas. Kemudian kalau sudah, kita kembali lagi di sini karena namanya di sini sudah tersedia yaitu bakso 01 Citex ya. Kemudian di sini kita memberi captionnya, memberi tulisan captionnya yaitu seperti ini. Kita buat ada figure caption ya, ada tulisannya. Kita buat localhost bakso 02 Citex ya. Terus kemudian ini diawali dengan figur ya, jangan sampai lupa ya. Jadi di sini diawali dengan figur, kemudian diakhiri dengan ya. Oke, ini saya hapus ya. Oke. Kemudian kita sudah memberi captionnya, kemudian kita bisa membuat image itu menjadi button gitu ya. Jadi seperti ini caranya. Kita tambahkan di sini, kita tambahkan linknya ya. Jadi kita menambahkan elemen A ya, bisa ambil di sini. Terus ini adalah kita akan menuju ke latihan 02, jadi href-nya akan menuju latihan 04, kemudian image-nya adalah bakso 03. Nah, kalau kita tidak menyertakan width sama height, maka akan gambarnya sesuai dengan defaultnya. Jika ukurannya besar, ya maka besar. Jika kecil, maka dia akan kecil. Maka hasilnya kalau kita ambil begini, ya, maka tampilannya seperti ini. Nah, ini kalau diklik maka akan muncul jari untuk klik. Kalau di sini nggak ada, di sini ada, akan muncul begini ya. Nah,
itu. Ini jadi dicoba ya. Oke. Oke. Selanjutnya kita akan belajar tentang membuat tabel di HTML, yaitu latihan 6. Di sini kita akan buat ya. Kita buat di sini file lagi, yaitu latihan 6.html. Gini. Nah, kita sama seperti yang di sebelum-sebelumnya. Di sini perbedaannya kita sudah menggunakan CSS ini untuk tampilannya saja, gitu kan, untuk mempercantik tampilan. Jadi kita bisa menambahkan CSS di sini. Di headnya kita tambahkan style, diakhiri dengan slash style ya. Nanti kita lebih jelasnya akan ada di CSS. Di sini jika elemen tabel itu maka akan border collapse-nya itu dengan ukurannya 100%, ukurannya panjang. Kemudian bordernya 1 pixel untuk T header, T data, gitu kan. Kemudian bentuknya solid. Sini adalah warnanya, colornya ya, DD. Kemudian ada paddingnya. Terus kemudian ada teks, alignmentnya itu lebih banyak mengarah ke sisi kiri. Terus kemudian untuk headernya, yaitu judulnya di tabel itu ada backgroundnya adalah F2, F2, N2 ya. Oke, kemudian di sini saya tambahkan body lagi ya. Kemudian ditutup dengan HTML. Oke. Di sini untuk membuatnya diawali adalah kita tambahkan judulnya dulu. Gini ya. Terus kemudian di sini kita tambahkan tabel. Ya. Tabel begini. Terus kemudian kita tambahkan head-nya. Head-nya di sini. Ya, jadi head-nya di sini. Ini ada name, ada subject, grades, ada status, misal seperti itu. Terus diakhiri dengan t-head-nya. TR ini adalah tabel row-nya, yaitu menentukan barisnya. Jadi diawali dengan tabel row, diakhiri dengan slash tabel row. Kemudian kalau sudah di sini kita untuk mengisinya, yaitu untuk tabelnya diawali dengan tabel body, diakhiri dengan slash tabel body, gitu ya. Nah, seperti ini. Terus kemudian ini sudah untuk headernya. Kemudian untuk elemennya kita juga tambahkan tabel row sama tabel row. Misal di sini diawali dengan TD, diakhiri dengan TD, tabel data. Jadi setiap kolomnya diawali dengan tabel data, backslash, dan value-nya. Kemudian ini data yang keduanya, ini, ya, seperti ini. Kemudian untuk tabel data ketiganya, ini. Nah, ini yang dibutuhkan untuk membuat tabel. Kemudian hasilnya kita bisa akses di sini adalah 6. Ini hasilnya seperti ini. Ada Stephen grade, tabel, John, match, grade-nya cuma 5, pass, dan seterusnya. Lulus. Gitu ya. Oke. Ini silakan dicoba, gitu kan? Ya, coba ini sampai sini. Oke, silakan dicoba. Oke, kita akan belajar lagi. Tadi kita sudah belajar tentang tabel, kemudian kita akan belajar tentang form.
form di sini ini yang sering kita gunakan karena proses input di sistem informasi itu sangat banyak karena kita butuh inputan, form inputan, kemudian ada report. Itu adalah kebutuhan di dunia bisnis yang akan diolah bidang sistem informasi. Oke, kita akan buat latihan 07 ya. Di sini latihan 07.html. Oke. Kalau sudah kita buat lagi yaitu sama ya. Jadi di sini kita buat HTML body-nya, kemudian di sini body HTML-nya. Ya, saya buat panjang begini supaya tahu area kerja kita. Diawali untuk form ini kita misal contoh kita membuat form kontak atau kontak form. Ini ya, diawali begini. Ini judulnya. Di sini ada judul di tabnya adalah HTML form. Kemudian formnya ini adalah seperti ini. Nah, di sini actionnya ini form ini akan ditujukan di mana. Kalau misalnya hashtag begini dia akan diarahkan ke dirinya sendiri. Kalau dia ada alamat URL-nya maka dia akan disimpan atau dikirimkan ke alamat itu. Terus kemudian metodenya ada get, ada post, ada require, ada delete dan seterusnya. Ya. Terus di sini diawali form, diakhiri dengan form. Ini ya. Jadi ini formnya ada di sini. Kemudian misal kita membuat label. Jadi labelnya di sini misal nama name, gitu kan? Kemudian di sini ada input di sini. Nah, di sini ada BR ya, bricks. Ini supaya dia turun. Jadi ada input, tipe teks, tipenya macam-macam. Ada teks, ada email, ada number, ada telepon dan seterusnya. Kemudian di sini ada ID-nya, ID name, ada required ya. ID ini biasanya dipakai sama JavaScript. Name biasanya dipakai sama PHP untuk mengenali elemen-elemen yang ada di HTML. Kalau kelas itu biasanya digunakan untuk CSS ya. Kemudian lanjut kita akan buat untuk nama dan email. Required ini harus diisi ya. Kalau kosong dia ada notifnya harus diisi. Kemudian di sini ada email, tipenya ada email, tipe email harus ada @-nya ya. Terus ID-nya email, name-nya email. Kemudian di sini kita buat label lagi, yaitu misal di sini ada subjeknya, kemudian di sini ada option untuk selection, gitu ya. Jadi di sini ada selection dengan subjek, dia adalah general inquiry atau support atau feedback. Kemudian di sini ada break-nya, kemudian di sini ada text area untuk isi yang lebih besar, gitu ya, atau paragraf. Kemudian di sini text area diakhiri dengan text area, terus kemudian ada name sheet-nya dan row berarti ada baris sebanyak 4, kolomnya sebaris banyak 50 teks, gitu ya. Kemudian di sini ada submit-nya, submit-nya adalah untuk button-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau kita running latihan 7, maka hasilnya adalah ubah bilangnya dengan latihan 7. Maka bentuknya seperti ini. Ya, jadi ini bisa diperbesar, ini tinggal di search, ini tinggal pilih. Nah, itu coba kalian latihan ya.
belajar program itu yang penting adalah mencoba one by one example, kemudian pahami apa maksudnya, kenapa begini, kemudian baru berinovasi. Oke, kita akan lanjut untuk latihan yaitu form input. Selanjutnya kita akan belajar lagi, kita buat ya latihan 08 di sini. Kita buat di file latihan 08.html ini. Oke, latihan 08 sama seperti sebelumnya. Kita coba perhatikan, siapkan di HTML sampai body, kemudian kita tutup sampai body HTML-nya. Gini ya. Oke, kemudian kita beri judul di sini input ya, different input type. Jadi bentuk yang berbeda ya dari yang sebelumnya. Di sini kita awali dengan form ya. Awali dengan form, akhiri dengan form. Kita tidak tambahkan dulu actionnya sama metodenya. Kita hanya fokus ke tampilannya. Di sini kita akan buat labelnya ya. Jadi di sini ada label. Label ini teksnya ya. Jadi label teks diakhiri dengan teks. Kemudian di sini ada inputan, ada placeholder. Placeholder itu untuk menampilkan di inputannya enter text. Jadi ada tulisan yang ngeblur gitu ya. Kemudian di sini ada lagi yaitu password ya. Di passwordnya ini kita buat lagi tipenya adalah seperti ini, password. Kemudian di sini ada password ya. Kemudian placeholdernya enter password ya. Kemudian di sini ada email. Oke. Jadi di sini. Kemudian ada number. Ini number ya. Jadi kalau ini email, tipenya email sudah kita bahas tadi. Terus inputan number, jadi kita bisa number. Kemudian di sini ada min dan max, jadi dia tidak bisa lebih dari 1000 dan tidak boleh negatif. Terus kemudian di sini ada dates, tanggal ya. Nah, tipe dates ini adalah tanggal. Kemudian di sini ada warna, pilihan warna color. Oke, kemudian ada input ring. Jadi di sini ada tipe ring, ada minimum 0, maksimum 100 value-nya. Jadi dia posisinya ringnya itu seperti apa? Progress bar gitu ya. Isinya nanti pas 50 di tengah-tengahnya. Kemudian kita buat legend di sini ini apa? Untuk membuat judul ya. Jadi kita di sini ada judul, misal contohnya choose your favorite, apa yang kalian pilih. Di sini ada bentuk radio button, gitu kan? Radio button di sini ada diberi judul choose apa? Ini legendnya. Kemudian di sini ada labelnya. Terus kemudian ada radio button. And then ini value-nya harus dipilih salah satu karena tipenya name-nya sama ya, name-nya sama ya. Kalau misal name-nya berbeda gitu kan, maka dia bisa pilih multi. Tapi kalau sama harus pilih salah satu. Terus kemudian di sini ada ini kita masukkan ke dalam fill set ya, supaya berbentuk bagus, ada bingkainya ya. Ini oke, ini ada bingkainya seperti ini. Selesai, bisa ada. Oke, ini ya, sudah ada. Oke, informnya sudah disimpan. Kemudian kita akses yaitu latihan 8. Oke, tampilannya seperti ini.
dan ini bisa kita geser warnanya, kita bisa pilih gitu kan. Terus kemudian kita date bisa pilih juga, terus number sama seperti ini, enter. Ini harus misal agus@gmail.com, oke ya, password, maka dia tidak kelihatan, enter, oke, sip, gini ya, just ini ya kan tidak bisa dipilih salah satu gitu ya. Itu yang kita pelajari untuk different inputs ya. Jadi ini dicoba, dilatih ya. Oke, kita akan berlatih untuk latihan 9. Di sini kita akan buat buttonnya lebih berwarna gitu kan. Kita menambahkan CSS gitu kan. Yaitu oke, kita langsung praktis saja. Kita buat baru lagi, yaitu latihan 9 begini ya, latihan 09.html begini ya. Oke, kita awali dulu di sini ya. Jadi saya langsung kopikan gini. Jadi di sini ada CSS, ini title-nya HTML button, di sini ada style-nya. Kalau dia ada kelas dot button gitu kan, dot primary, dot success, dot danger gitu kan. Terus kemudian di sini ada padding, berarti paddingnya di sini ada 10 pixel, 20 pixel gitu kan. Jadi kemudian di sini apa, marginnya 5 pixel, kursornya pointer gitu ya. Terus jadi kalau datang itu bentuknya pointer. Kemudian backgroundnya warnanya ini blue, green, red ya. Terus ini untuk tulisannya white, untuk bordernya kosong ya, null. Oke, kemudian di sini kita mencoba different button tipe ya. Jadi dengan adanya ini, jadi kita tutup dulu ya, kita tutup dulu seperti ini. Kemudian di sini jadi kita beri judul dan kita button 1. Di sini button, kemudian di sini ada button, jadi ini kelasnya .btn. Jadi kalau ada kelas itu .btn, terus kemudian di sini ada primary, maka akan berwarna biru. Terus kemudian di sini adalah titelnya ya, titel dari button itu. Kemudian di sini ada warna green, gitu kan. Misal di sini sukses, jadi button dot ini, dot, terus kemudian ada dot lagi sukses, maka dia akan berwarna hijau. Terus kemudian di sini ada danger, gitu ya, danger di sini. Nah ini danger, maka dia akan berwarna merah. Terus kemudian di sini kita coba buat bricks supaya turun ke bawah. Kemudian di sini ada button yang kalau kita bisa tambahkan yaitu disable, gitu ya, status disable. Jadi tidak bisa diapa-apakan, tapi masih muncul. Kemudian di sini kita bisa tambahkan link, gitu kan? Link di sini dengan CSS lagi, gitu ya. Jadi ini kita sudah mengintegrasikan dengan CSS. Ini di sini ada hrefnya berdirian sendiri. Terus kemudian di sini ada stylenya. Jadi ini adalah dideklarasikan di awal, ini deklarasinya di inline ya. Kemudian kalau ini outline, ini inline, ada eksternal juga, gitu ya. Kemudian di sini ada padding, kemudian ini ukurannya berapa, kemudian backgroundnya warnanya ini, kemudian di sini colornya white, kemudian dekorasi non kosong ya.
ini kalau misal kita akses maka bentuknya adalah perhatian 9. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, jadi tampilannya lebih berwarna, tidak hanya hitam putih seperti itu ya. Oke, silakan dicoba ya. Oke, kita akan belajar tentang div dan span. Ya, div sama span ini adalah kalau kita dulu kenal iframe atau pembagian gitu kan, di sini di HTML diberikan div. Div ini lebih fleksibel dibandingkan dengan iframe. Ya, kita coba. Jadi bentuknya kita buat latihan lagi. Ya, latihan 10.html. Oke, sama. Saya coba langsung copy bentuk ini, langsung HTML to body width, CSS-nya. Kemudian di sini saya tutup, close with body and HTML. Di sini kalau nanti ada kelas container, ada highlight, ada important gitu kan, ini akan berwarna dan formnya seperti yang dideklarasikan di sini, gitu kan. Terus, oke, di sini saya buat judul, misal di sini ada div, ya, di sini saya beri judul understanding, ya, memahami div and span, ya. Di sini ada div class, mestinya ada penutupnya, gitu kan? Penutupnya itu di sini, div to div, ya, div to div. Kemudian isinya, misal di sini ada paragraf, gitu kan? Maka di sini akan mengikuti aturan dari kelas container, karena kelas container di sini backgroundnya adalah white, gitu ya. Terus PD-nya sekian, margin-nya sekian. Kemudian di sini ada import. Important di sini maka block level ini akan berwarna red, ya, warnanya. Terus kemudian di sini ada span ini untuk yang kecil, bisa nggak div di dalamnya, bisa. Jadi terserah, kita bisa meletakkan div di sini atau span. Tapi kalau umumnya adalah div itu untuk yang besar, yang span itu untuk yang kecil. Di sini headline maka akan munculnya yellow seperti ini. Kemudian kita buat lagi, gini ya, kita pisah jadi yang di atas sendiri, yang di bawah juga sendiri. Di sini ada container, jadi ini punya aturan sendiri, ini juga punya aturan sendiri. Ya, jadi ini paragraf ini kita buat seperti ini. Ini. Jadi ini adalah title-nya, di sini ada span-nya bebas, kita mau pilih yang mana. Terus kemudian kita juga bisa menggunakan CSS-nya di inline. Jadi kita bisa menggunakan inline. Jadi you can have, gitu kan, CSS-nya inline, gitu kan, bisa menggunakan ini span di sini. Seperti ini, kemudian di sini backgroundnya. Jadi ada beberapa pilihan, kita bisa menggunakan CSS itu dideklarasikan di awal, atau kita bisa menggunakan di elemen, internal elemen, dan kita lebih mudah membacanya. Style color berarti warna, untuk tulisannya blue, kemudian di sini ada style untuk backgroundnya, berarti backgroundnya berwarna, misalnya pink. Jadi di sini ya seperti ini, maka kita bisa lihat hasilnya. Jadi kalau ini kita ubah menjadi 10 seperti ini, nah hasilnya seperti ini. Begitu. Semoga bisa dipahami dan jangan lupa dicoba ya. Ini dicoba supaya mudah. Ini saya coba turun ke bawah. Ya. Oke, nah seperti ini. Jadi ini tolong dicoba, gitu kan? Dihentikan videonya, kemudian dilatih. Oke, saya rasa itu.
Terima kasih, semoga paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.